Disclaimer, cerita ini diangkat dari pengalaman pribadi dan kejadian nyata yang dialami Mimin Horita pada tahun 2005 di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat. Namun, sebagian narasi telah disesuaikan untuk kepentingan alur cerita dan dramatisasi. Nama dan tempat Mimin samarkan. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti atau menyudutkan pihak manapun, termasuk lembaga pendidikan yang disebutkan secara tersirat. Tujuan utama cerita ini adalah untuk mengangkat sisi spiritual dan pengalaman mistis yang seringkali menjadi bagian dari kehidupan santri atau masyarakat di daerah yang memiliki sejarah panjang. Jika kamu memiliki pengalaman serupa, harap menyikapinya dengan bijak dan selalu utamakan pendekatan ilmiah, spiritual, dan keimanan. Langsung saja ke ceritanya. Penghuni tak kasat mata di pondok pertama. Masih jelas diingatan Mimin saat pertama kali menginjakan kaki di sebuah pondok pesantren yang terletak di salah satu daerah di Jawa Barat. Pondok pesantren ini sudah berdiri di tahun 1996, ada SMK dan Madrasah Aliyah. Tahun 2005, waktu itu pondok ini baru membuka tingkat SMP. Mimin termasuk dalam angkatan pertama. Nggak ada kelas 2, nggak ada kelas 3, cuman Mimin dan beberapa teman lain. Santri pun bisa dihitung jari. Bangunan masih baru, tapi hawa tempat itu bikin merinding. Menurut warga sekitar, tanah tempat pondok ini berdiri dulunya adalah lokasi pembuangan mayat zaman penjajahan Belanda. Dan dari pertama kali Mimin masuk, suasananya memang beda. Gerbang pondok berdiri besar di depan, tapi belum ada pagar. Sementara di belakang, hutan bambu lebat membentang, seolah menyimpan rahasia gelap yang siap bangkit kapan saja. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Tapi setelah sebulan, mulai terasa ada yang aneh. Puncaknya, kesurupan massal mulai terjadi. Dan, di antara semua kejadian itu, ada satu nama yang paling membekas. Aji. Aji adalah teman seangkatan Mimin. Dari awal, dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang gak biasa. Kadang dia suka ngobrol sendiri, kadang tiba-tiba ketawa. Seperti lagi main sama sesuatu yang gak kelihatan. Teman-teman Mimin juga banyak yang merasa takut sama dia. Bukan karena jahat, tapi karena aneh. Suatu malam, habis ngaji Isya, Mimin jalan bareng Aji menuju Kobong. Jalan gelap, cuman ada cahaya lampu kecil di ujung. Pas di tengah jalan, Aji tiba-tiba berhenti. Dia menatap Mimin, dan senyumannya bukan senyuman biasa. Tanpa peringatan, Aji menjambak rambut Mimin dan mengamuk. Matanya melotot, suaranya berubah. Seperti ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Ustadz datang, semua santri panik. Tapi Aji makin beringas. Akhirnya, Pak Kiai datang. Yang sekarang sudah almarhum, semoga Allah tempatkan di surga. Amin. Dengan sorban putihnya, beliau menghentakkan kaki ke lantai dan menepuk Aji pelan pakai sorban. Duk, Aji langsung tenang. Seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi itu belum selesai. Beberapa minggu kemudian, jam 10 malam, Mimin lagi di kamar sama Udin, teman sekamar yang juga masih saudara Pak Kiai. Karena santri sedikit, cuma 2 kamar, 1 buat cowok, 1 buat cewek. Udin punya HP Motorola jadul, zaman segitu udah keren banget. Malam itu dia iseng rekam-rekam pakai kameranya, ngarahin keluar jendela, ke arah hutan bambu yang ada pohon PT besar. Dan di layar HP, ada sosok putih, samar, kayak kabut, melayang, jalan bolak-balik. Siluetnya kayak manusia. Sosok itu muncul sampai 3 kali, lalu tiba-tiba mendekat ke kamera. Mimin dan Udin langsung panik. Tiba-tiba dari belakang suara Aji terdengar. Dia berdiri, dan dengan mata kosong, dia bicara pelan dalam bahasa Sunda. Naon sia, tong ngaganggu aing. Yang artinya, apa kamu, jangan ganggu saya. Langsung semua kabur dari kamar. Santri lain pun lari kocar-kacir. Suasana jadi kacau. Sejak kejadian itu, Aji makin sering kesurupan. Bahkan Pak Kiai pun sampai mengusulkan untuk keluar dari pondok. Dan akhirnya diputuskan, Aji harus keluar dari pondok. Sejak Aji keluar dari pondok,
Suasana memang jauh lebih tenang. Tapi bagi Mimin dan teman-teman satu angkatan dulu, semua kejadian itu masih membekas sampai sekarang. Nama Aji, bayangan putih yang terekam kamera, semuanya jadi saksi bahwa tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada. Kadang, dunia ini tidak cuma milik kita. Ada mereka yang juga tinggal berdampingan. Dan kalau kita tidak hati-hati, bisa saja batas itu terbuka dan kita tidak sadar sedang menyentuh dunia yang lain. Pesan moral yang kita bisa ambil, adab lebih penting dari sekadar keberanian. Dimanapun kita berada, terutama di tempat baru, selalu jaga sikap dan niat. Dunia gaib bukan untuk ditantang, tapi dihormati. Jangan remehkan orang yang berbeda. Kadang, mereka yang terlihat aneh, justru sedang memikul sesuatu yang tak mampu kita pahami. Seperti Aji, yang mungkin terlalu sensitif terhadap hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat. Kekuatan doa dan bimbingan guru sangat penting. Dalam menghadapi hal gaib, bukan ilmu hitam atau keberanian yang jadi pelindung, tapi keimanan, zikir, dan bimbingan orang saleh seperti Pak Kiai. Ilmu itu bukan cuma untuk dunia. Belajar di pesantren bukan hanya soal kitab atau bahasa Arab, tapi juga latihan jiwa, adab, dan membangun kekuatan hati agar tidak mudah goyah, bahkan saat menghadapi sesuatu yang tak kasat mata. Tapi waktu berjalan, dan seperti luka, tempat itu pun perlahan sembuh. Dengan banyaknya zikir, doa, dan keberkahan ilmu yang terus mengalir dari para santri dan guru, suasana kelam itu mulai memudar. Kini, pondok yang dulu Mimin tinggali itu telah berubah total. Sudah jauh lebih ramai, tertata, dan bahkan dikenal sebagai salah satu pondok pesantren ternama di daerah tersebut. Tidak ada lagi cerita kesurupan massal. Tidak ada lagi suara-suara dari hutan. Semua seperti ditenangkan oleh kekuatan ilmu dan keikhlasan orang-orang yang berjuang di dalamnya. Karena pada akhirnya tempat yang dulu gelap bisa jadi terang jika diterangi dengan niat baik, amal saleh, dan cahaya ilmu. Dan terakhir, alhamdulillah Aji setelah keluar dari pondok pesantren, hidupnya jadi jauh lebih baik sampai saat ini. Terima kasih yang sudah follow Mimin. Bagi kalian yang mungkin punya cerita horor, bisa langsung DM aja ke Mimin Horita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.